Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sungguh baik sudah menyertai kita, menjaga kita, menolong kita dan memberikan istirahat dan waktu yang baik bagi kita sepanjang seminggu yang sudah berlalu. Ada yang bekerja, ada yang cuti, dan juga ada yang mungkin melakukan kegiatan di luar kota. Sudah Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah minggu ketiga di bulan November dan minggu depan adalah minggu terakhir di bulan November. Otomatis bahwa kita minggu depan akan memasuki Advent pertama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan. Mulia sembah Raja mulia. Kita sembah Tuhan kita sembah dan kita agungkan Raja kita. Dari surga datang untuk umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Mulia
puji syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, Raja yang besar, Raja yang agung dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Seminggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah tolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami mendapatkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kami semua, baik yang ada di Korops ini, di gereja ini, dan saudara kami yang ada di rumah dengan online Zoom, Tuhan Kau juga akan tolong sehingga pujian dan penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa mereka yang tidak sempat beribadah, mungkin dalam kelemahan atau dalam pembaringan, walaupun mereka juga bisa mengikuti Zoom, Tuhan Kau jamah akan sakit penyakit mereka. Tuhan akan tolong mereka sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang datang dari Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja yang terbuka sepanjang hari ini. Tuhan akan berkati hamba-hambamu, memberkati umat-umatmu, sehingga kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan, Engkau datang kepada kami, hadirlah dalam kehidupan kami, dan urapi kami Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua acara yang sudah kami susun, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca Mazmur Daud pasal 19 ayat 1 sampai 15. Kita membuka firman Tuhan Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Itu adalah ucapan kita bersama-sama. Semoga Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita sepanjang hari ini dalam ibadah-ibadah kita dan juga perenungan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita masing-masing. Kita menyanyikan nyanyian nomor 325. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan November. Ada kegiatan yang besar di negara kita, 10 November yang
lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Saya tidak tahu apakah saudara juga saya ikut bersatu teduh satu menit ya. Kita dihimbau semua oleh pemerintah jam 10 pagi kita bersama-sama dengan Presiden dan tim yang ada di di Kalibata ya, bersama-sama untuk berhenti sejenak selama 1 menit, kita menghargai semua jasa-jasa pahlawan di negara kita. Dan minggu lalu, hari Minggu di UK itu ada namanya Remembrance Day ya, Remembrance Day. Jadi mengingat semua juga ya, mereka yang berperang di Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya. Jadi mereka meletakkan bunga ya, mereka ada juga ibadah secara khusus untuk mengenang. Dan para veteran-veteran yang masih hidup, mereka melakukan marching band ya, termasuk juga bala keselamatan. Beberapa korup saya lihat melakukan marching band di jalan-jalan, menghargai para pahlawan yang sudah berjuang di medan peperangan dan mereka yang sudah kehilangan keluarga. Saya lihat ada yang sudah cacat ya, tetapi mereka masih bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga di negara kita ada banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang dimana setiap tahunnya pemerintah harus mencari ya siapa-siapa nama pahlawan yang akan disebutkan pahlawan. Mungkin suatu saat perintis kita juga bisa disebutkan pahlawan ya, karena saya lihat kemarin tuh ada orang asing ya, orang dari Jerman itu mendapat gelar pahlawan dari negara kita. Mengapa? Brouwer ya, Brouwer dan Emmerich mungkin ada yang mengusulkan dari pemerintah mana itu ya, Jawa Tengah, yang ada di sana, yang dimana dia sejak awal merintis ada di sana bala selamatan, atau dari kita saya tidak tahu. Mudah-mudahan suatu saat ya adalah pahlawan bagi bala keselamatan Indonesia. Itu luar biasa ya kalau kita lihat perjuangannya. Dan nanti Mayor Marlin akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Pahlawan Iman. Ini Tuhan akan memberkati kita, memberkati mereka yang sudah berjuang di negara kita. Kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing juga. Mari kita nyanyikan pujian 325. Kita nyanyikan dengan berdiri pujian ini. Haleluya. Dengan gembira biar terdengar di dunia, pujilah Raja Surga. Haleluya. Kita segala bangsa, juru selamatkan dan menghapuskan dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan di bala keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan beri kemenangan. Haleluya. Membuat tentara setan tak dapat mengalahkan yang percaya dan Tuhan. Haleluya. Bersenjatalah lengkap, bersemangatlah siap, berperang dengan sigap. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan di bala keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan beri kemenangan. Haleluya. Walau musuh menyerang, kita siap melawan. Tentu Tuhan yang menang. Haleluya. Majulah dengan pedang, bertahan dengan Tuhan. Tentulah kita menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan di bala keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan beri kemenangan. Haleluya. Orang saleh nyanyilah, sebentar gelap Tuhan, pulang ke surga mulia. Haleluya. Kita pandang wajahnya yang mati di Golgota dan terima Golgota. Haleluya.
duduk, haleluya, ya. Kita jadi pahlawan di bala keselamatan. Masing-masing kita mempunyai fungsi dan kita bisa memberikan energi kita kepada Tuhan dan juga bala keselamatan. Apapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Kita akan melanjutkan dengan pujian dan kesaksian. Kita akan menyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita, dan kesempatan bagi kita sekalian yang ada di Korop sini dan juga saudara kita yang mungkin ada di layar di Zoom yang ingin bersaksi, silakan untuk mengangkat tangan melalui layar dan nanti tim yang akan memberitahukan kepada saya siapa yang mau bersaksi. Nyanyikan pujian ini, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagiku, hanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Bapak saudara yang berkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Komandan akan bersaksi. Haleluya, saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan begitu baik dan sungguh telah memberkati kami, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun juga di dalam pelayanan. Saya memuji Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mendoakan perjalanan saya di dalam 2 minggu yang lalu pergi ke Batam. Dan sebetulnya was-was karena baru saja 2 hari dari Surabaya datang ke Bandung, swab lagi, kemudian siapkan diri untuk pergi ke Batam, dan ibu memang tidak ikut karena kami baru saja pergi ke Surabaya. Dan luar biasa saya mengalami dan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan bagi jemaat Tuhan di Korop Batam, yang sudah ada lebih dari 40 orang umat Tuhan yang melayani, dan sekitar 100 lebih orang yang beribadah dalam setiap ibadah-ibadah mereka ketika digabungkan.
Dan yang menjadi kesyukurannya secara khusus adalah bahwa setelah sekian tahun mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak punya rumah ibadah seperti kita di tempat ini. Pada hari itu sungguh mereka bersyukur karena rumah ibadah mereka yang pertama permanen, termasuk rumah Opsir, itu bisa diresmikan. Dan itu menjadi satu tahap atau langkah baru bagi mereka untuk melayani Tuhan dan mencari kesempatan dan potensi-potensi baru untuk misi Tuhan di wilayah Batam. Tempat yang sedemikian bagus, sangat berkembang, dibikin mirip-mirip Singapura seperti itu, jalannya lebar-lebar secara khusus. Jadi kalau kita lihat hanya jalannya memang persis Singapura, kecuali setelah kita lihat di samping-sampingnya kita sadar kita ada di Indonesia. Begitu. Saudara sekalian, begitu banyak hal yang punya potensi, bahkan mereka mendapatkan lokasi satu kafling di samping gereja yang masih kosong. Dan saya mengatakan pada mereka, bermimpilah, bermimpilah dan bermimpilah, minta visi dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk Korops Batam, atau apa yang Tuhan mau Allah kerjakan melalui Balak Keselamatan di Batam. Dan saya pikir itu salah satu pesan yang sering kali saya sampaikan di dalam banyak kunjungan, mengatakan kepada saudara-saudara termasuk di Korops ini, bermimpilah, bermimpilah, rindukan apa yang Tuhan mau untuk Korops kita, untuk tempat di mana Balak Keselamatan ada. Sebab 127 tahun tanggal 24 nanti kita berada di Indonesia, dan Tuhan rindu Balak Keselamatan akan tetap eksis di ratus-ratus tahun yang akan datang. Dan itu sangat-sangat ditentukan oleh mimpi kita hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan, mari terus bermimpi dan merindukan apa yang Tuhan mau. Saya tahu kita sudah memasuki Advent dan akan memasuki tahun yang baru, tahun yang akan datang. Dan saya ingin mendorong umat Tuhan, khususnya kita yang melayani di tempat ini, untuk melihat apa yang Tuhan mau dilaksanakan di Korops kita. Itu kesaksian saya dan sekaligus dorongan. Secara pribadi kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati pernikahan kami. Besok 24 tahun. Wah. Dan tetap seperti pacaran sampai hari ini. Saya memuji Tuhan karena bukan masalah hubungan suami istri saja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kami merasa bahwa meskipun rambut semakin tua dan semakin putih, semakin berkurang seperti itu, seperti banyak ungkapan mengatakan tubuh jasmaniku, kata Rasul Paulus juga, semakin merosot. Tetapi saya mengucap syukur kehidupan kami melayani Tuhan dan semangat untuk melayani Tuhan di mana saja masih tetap sama seperti waktu diutus. Masih tetap sama seperti waktu kami menikah. Masih tetap sama semangatnya. Untuk itu saya bersyukur dan kami suami istri bersyukur memuji Tuhan atas anugerahnya di dalam pernikahan kami, sampai sudah punya mantu. Dan kemarin kami berdiri bersama dengan anak-anak. Saya tidak sadar melihat Jordan yang berat badannya sudah hampir seperti papanya dan tingginya kayaknya sudah lebih tinggi dari mamanya. Saya berbisik kepada diri saya atau merenungkan, kau memang sudah tua, ya, kau memang sudah tua. Tetapi satu hal, di balik ketuaan itu, di balik usia hidup maupun usia pernikahan yang terus Tuhan tambahkan, ada satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa kasih karunia Allah terus melimpah. Saya memuji Tuhan untuk istri yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi saya. Saya memuji Tuhan untuk anak-anak. Saya memuji Tuhan untuk keluarga saya. Keluarga dekat, keluarga besar. Dan saya memuji Tuhan untuk sahabat-sahabat. Dan terlebih lagi saya memuji Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ini. Kiranya kesaksian sederhana ini mendorong, memberanikan kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Masih banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kita dan di dalam hidup kita di hari-hari yang akan datang. Rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus, khususnya dalam masa raya Natal ini.
Haleluya. Terima kasih Kolonel Yusak Tampe yang sudah menyampaikan kesaksian dalam perjalanan meresmikan Korps Batam luar biasa. Kita bersyukur karena kita mengetahui bersama Korps ini berada di samping negara yang besar Singapura, tapi sekarang puji Tuhan mereka sudah memiliki tempat yang permanen untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan bisa melakukan rencana-rencana kegiatan di masa yang akan datang. Dan juga kesaksian secara pribadi, selamat kepada Kolonel Yusak dan Ibu yang sudah merayakan hari pernikahan yang ke-24 tahun. Tuhan akan memberkati. Tanggal 24 November, beberapa hari yang akan datang adalah hari ulang tahun Bala Keselamatan ke-127, dan acara saya lihat di Facebook adalah tanggal 27 untuk merayakan bersama-sama dan dipimpin oleh juga Komandan Teritorial dan Ibu. Kita akan ikut bersama-sama dalam acara tersebut secara Zoom. Ya, Tuhan akan memberkati kita masing-masing dan memberkati Komandan dan Ibu dan keluarga besar. Kita akan menyanyikan pujian yang berikutnya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita karena hari ini hari yang luar biasa yang telah dijadikan Tuhan. Setelah itu, saya masih memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin bersaksi, baik yang ada di rumah, juga dapat memberikan kesaksian. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Siapa mau bersaksi? Haleluya, mari. Oh ya, anak PM ya, mari. Cek. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat. Nah, jadi duta kesaksian tentang
kemarin pas hari Jumat atau hari Sabtu kan Duta sakit panas sama lemas sama ya itu. Setelah itu Papa Mama belikan obat. Nah, Duta minum, tapi Duta masih rasa sakit. Tapi Duta bersyukur pada malam Sabtu itu Duta agak sedikit sehat habis minum obat itu. Jadi pas hari Minggu ini Duta sudah sehat baik-baik karena Tuhan sudah menjaga Duta. Kalian Duta bersyukur karena Tuhan sudah memberikan Duta kesehatan sepanjang hari ini, dan Duta bersyukur juga mempunyai orang tua yang sangat peduli kepada Duta. Begini kalau Papa Mama tidak belikan obat, mungkin saya akan sakit lagi. Habis itu ada yang kasih makan ayam, mungkin saya juga sakit. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, saya telah diberikan orang tua yang baik. Salut, haleluya. Terima kasih Duta ya, berani untuk bersaksi. Tuhan memberkati, sudah diberikan kesehatan dan juga kekuatan kembali. Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam masa remaja, Tuhan akan memberkati. Kita nyanyikan pujian yang terakhir, hidupku bukannya aku lagi. Kalau masih ada, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, kita akan menutup pada kita dengan pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ada yang mau bersaksi lagi? Kalau di rumah tidak ada ya? Tidak ada. Baik, ya, Tuhan akan memberkati semua kesaksian dan puji-pujian kita. Kita nyanyikan nyanyian nomor 285. Kita membuka buku nyanyian nomor 285. Bangkit prajurit Allah, waktumu lewat segera. Dan pujian ini akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lagu ini semangat juga dengan tempo 112, jadi kita nyanyikan dengan semangat ya. Kubu setan, kemuliaan bagi domba Allah, puji hormat bagi Tuhan, kemuliaan puji kuasa namanya
bagi Tuhan. Dia tentara dengan tipu dayanya membinasakan jiwa dengan sangat kejamnya. Dengar korban mengeluh karena dijajah musuh. Majulah pahlawanmu, percaya bagi Yesus. Haleluya. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah. Hancurkannya serta kedaulatannya, gempur robohkan kubu setan. Kemuliaan bagi domba Allah, puji hormat bagi Tuhan. Kemuliaan, puji kuasa selamanya bagi Tuhan. Pembalap prajurit keselamatan, masukkanlah kasih-Nya dengan nyanyian pujian. Angkat tinggi panjimu, biar segenap dunia tahu. Majulah pantang mundur, berperanglah bagi Haleluya. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah. Hancurkannya serta kedaulatannya, gempur robohkan kubu setan. Kemuliaan bagi Allah, puji hormat bagi Tuhan. Kemuliaan, puji kuasa selamanya bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa pujian memberikan semangat kepada kita bahwa kita disanggupkan untuk melawan kuasa kegelapan dan kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita untuk berdiri, mari kita menyanyikan pujian penyembahan firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu kita akan berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan dan juga doa syafaat kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh,
bagiku, terang bagi jalanku. Satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan Tuhan dalam pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal puji-pujian, kesaksian, dan juga penyembahan kami. Terima kasih Engkau hadir di dalamnya dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan mendorong kami, Tuhan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan balas selamatan di Korops 3 Bandung ini, dan juga memberkati hamba-hambamu, Psikorops, Mayo dan Nyonya, Andoko, dan juga keluarga mereka, dan juga semua OPSI tempat yang mengelola persembahan ini akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh program yang dijalankan dan juga rencana untuk basar untuk Natal, dan juga rencana untuk penjualan makanan untuk dana Natal. Ya, Tuhan juga akan memberkati bagi panitia yang sudah terbentuk, sehingga semua biaya untuk keperluan Natal di bulan yang akan datang dapat terpenuhi dengan baik. Bapak suka kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Hambamu tidak menyebutkan satu persatu, tetapi saat ini hambamu berdoa dan ingat mereka, Tuhan akan jamah dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka dapat pulih kembali, diberikan kekuatan yang datang dari Tuhan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan, dan mereka akan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk mereka yang masih ada di rumah sakit secara khusus karena pandemi, karena COVID-19 yang ada di negara kami. Tuhan Kau tolong mereka, pulihkan mereka, mereka yang sudah kehilangan orang tua, sanak keluarga. Tuhan akan berikan penghiburan kepada mereka, kuatkan iman mereka, dan biarlah mereka tetap merasakan akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berusaha untuk menyalurkan vaksinasi kepada masyarakat, baik di kota besar maupun di tempat-tempat terpencil. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka dan memberikan keselamatan, kekuatan, sehingga proses vaksinasi ini dapat terus berjalan dari hari ke hari, dan masyarakat juga akan dapat tahan atas pandemi COVID-19 ini dan juga dapat menjalankan kegiatan hari demi hari. Kami berdoa untuk di bagian lain di Eropa yang akan melakukan lockdown dan terjadi gelombang keempat di semua Eropa. Tuhan Engkau tolong bagi pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sana. Mereka yang sedih kehilangan sanak keluarga, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan Kau juga kuatkan mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana rencana Tuhan atas kami semua, kami yang ada di muka bumi ini, ialah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bapa surga, kami berdoa untuk firman Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kuatkan dan juga mampukan, sehingga firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kami kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada atau mereka yang sedang ada dalam perjalanan, Tuhan juga akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa surga, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Mengampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Dan Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Marlin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab, bagian firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya rindu kita akan membacakannya secara bergantian.
Saya membacakan bagian pertama, lalu jemaat Tuhan bagian yang kedua, demikian seterusnya. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Ayat yang ke-12. Amin. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Firman yang luar biasa tentang saksi-saksi iman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan kesucian pada pagi hari ini, yaitu pahlawan iman. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 10 November yang lalu, kita memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa ini. Nah, pada peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1961, Insinyur Soekarno berkata lewat pidatonya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Luar biasa. Sudah saatnya kita mengingat, menghargai, dan belajar dari tokoh bangsa di masa lalu untuk membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga generasi penerus bangsa ini dapat menghargai jasa pahlawan kita, yaitu dengan turut membangun dan mendukung setiap program pemerintah kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibuku Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bulan November ini juga merupakan bulan yang luar biasa bagi Balak Selamatan, di mana umat Balak Selamatan akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-127 tahun di Indonesia. Luar biasa ya. Kalau kita kembali mengingat sejarah masa lampau ya, saya mengutip dari buku Zamrud di Katulistiwa dan 4 buku pahlawan Balak Keselamatan Asia Afrika, di situ luar biasa ya. Bagaimana Tuhan bekerja melalui perintis Bala Keselamatan pada waktu itu ya. Pada tahun 1894 ya, Kapten J.G. Brouwer dan Ensign Evan
Emmerich ya, merupakan pahlawan iman bala keselamatan. Merekalah yang diutus oleh Tuhan pada waktu itu untuk datang ya ke desa Sapuran ya, desa Sapuran yang berada di Jawa Tengah. Merekalah yang pertama kali melakukan pelayanan bala keselamatan di sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengatakan perintis ya, atau kita menyebut nama perintis, tentu bukan sesuatu hal yang mudah. Ada tantangan yang mereka hadapi, ada pergumulan yang mereka hadapi, merintis suatu pelayanan di tempat yang baru ya. Bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dengan adat, budaya, bahasa yang tidak mudah. Sementara pada waktu itu mereka adalah orang asing yang datang ya, yang datang ke Jawa ya untuk mengabarkan Injil. Luar biasa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya membaca buku di Zamrud Khatulistiwa ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Pada waktu itu, dengan segala keterbatasan sarana prasarana ya, mungkin pada waktu itu kendaraan belum ada seperti kita saat ini ya. Apa yang mereka gunakan? Yaitu pikiran mereka. Apa yang mereka gunakan? Kedua kaki mereka ya, untuk terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Tangan mereka, kedua tangan mereka untuk mengulurkan ya, mengulurkan bagi sesama yang membutuhkan. Luar biasa. Lalu pada waktu itu dikatakan lagi pada tahun 1904 ya, kira-kira pada tahun itu ada bahaya kelaparan mengancam daerah Jawa Tengah. Pertama-tama musim kemarau datang menimpa, kemudian disusul dengan bahaya banjir sehingga penduduk merasa sangat kekurangan makanan. Nah, pada masa itu diutuslah 2 ofisir bala keselamatan bangsa Australia, suami istri yang bernama Thompson ke desa Sapuran untuk meneruskan pekerjaan bala keselamatan di sana. Luar biasa ya. Mereka datang ya. Mereka datang diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang di sana, orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang kelaparan pada musim kemarau pada waktu itu. Saya percaya bahwa mereka inilah yang disebut dengan pahlawan iman di bala keselamatan. Luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa pada akhirnya mereka menangkan dari awal ini sehingga muncullah pelayanan bala keselamatan sampai pada saat ini ya, di berbagai provinsi yang ada di tempat ini, mulai dari kota-kota besar sampai di pelosok-pelosok, bahkan kita sampai menjangkau ke pelosok-pelosok di dalam 4 bidang pelayanan ini. Luar biasa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, saya menganjurkan para OMT atau kandidat wajib membaca buku ini, luar biasa ya. Kalau saudara membaca buku ini, itu sangat menyentuh hati kita. Bagaimana perjuangan mereka pada waktu itu ya. Kalau pada saat ini mungkin kita memiliki tantangan tersendiri. Kita sudah lengkap memiliki sarana prasarana, ada motor, ada mobil, bahkan alat telekomunikasi yang begitu canggih ya. Kita bisa menggunakan ya semua itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk pelayanan bala keselamatan yang ke-127 saat ini? Apakah kita hanya berdiam diri, berpangku tangan, atau cukup berpuas diri dengan semua segala yang ada? Ini merupakan tantangan saudara dan saya, ya. Bukan hanya kami sebagai seorang ofisir, sebagai ofisir setempat pun, sebagai prajurit-prajurit Tuhan, mari kita bersama-sama. Seperti pujian tadi yang mengatakan di bala keselamatan, gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah ya. Kita menggempurkan kubu-kubu setan. Masih banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita rangkul mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, melalui apa? Tangan kita, kaki kita, ya, mulut kita, dengan segala hal yang kita punya pada saat ini. Saudara, memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, saya percaya ya, kita lakukan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala hal untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
yang menjadi perenungan kita bersama. Apa yang patut kita buat untuk pelayanan balak selamatan yang sudah seusia ini, 127 tahun. Saya mengajak kita bersama-sama, para prajurit, opsir setempat, ya jemaat, opsir, mari kita bersama-sama melakukan misi Allah yang pertama-tama, yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Semakin banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pahlawan adalah orang yang memiliki keberanian dalam menghadapi bahaya, memerangi kesulitan melalui prestasi, kecerdikan, keberanian, dan kekuatan. Itulah definisi dari pahlawan, ya. Dia tidak mengenal yang namanya bahaya, dia maju terus, ya, sampai dia mendapatkan kemenangan itu. Kita di sini berperang, bukan berperang ya dengan pedang, tapi kita berperang dengan iman. Mari kita berperang, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, ya. Mari kita bawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya merupakan pahlawan iman di masa kini. Amin. Saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan iman di masa kini. Jikalau kita mengingat di masa lalu bagaimana perjuangan para perintis-perintis ini, maka pada saat ini mari kita juga memiliki semangat seperti mereka, ya. Motivasi seperti mereka, ya. Apapun yang ada depan mereka, mereka tidak pusingkan diri mereka, tapi mereka hanya satu misi, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali pada pembacaan tadi. Ada banyak tokoh Alkitab yang merupakan saksi-saksi iman. Saya mengambil pada ayatnya yang ke-8 dan sampai 11, ya. Di mana di sini mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Allah, ya, yang memberikan janji itu setia. Janji Allah itu ya dan amin. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Tetap kekal, tidak pernah berubah. Luar biasa, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan seorang Abraham, yang kita ambil adalah ketaatannya. Ketika Allah menyuruh dia untuk pergi ke satu negeri yang belum dia ketahui tempatnya, dia memilih untuk taat. Tidak mengatakan tunggu dulu, sebentar dulu, saya lihat ini dulu, saya lihat itu dulu, sebentar ya, saya masih punya kebun, begitu ya, belum panen, tidak seperti itu. Tetapi dia langsung berangkat, karena dia memiliki iman, dia memiliki ketaatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini iman Abraham yang sungguh luar biasa. Itu sebabnya di dalam sekolah minggu disebut dia adalah Bapak Abraham, ya. Seorang bapak yang beriman. Bapak Abraham, bapak orang beriman. Luar biasa. Dan ternyata ketika dia berangkat ke suatu tempat itu, di sanalah rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Di sanalah adalah tempat milik pusaka yang Tuhan sudah sediakan bagi dia dan keluarganya. Di sana Tuhan menyatakan, ya, memberkati, ya, rahim dari seorang Sarah, seorang ibu atau seorang nenek yang sudah tua, yang seharusnya tidak bisa lagi, ya, memiliki keturunan, tetapi Tuhan menjamah itu dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kita melihat lagi bahwa Sarah juga menjadi saksi iman, ya, sebagai seorang ibu, meskipun awalnya dia tertawa, tetapi Tuhan menyatakan itu. Mereka diberi keturunan, ya, yaitu Ishak. Dan luar biasa janji Tuhan, ya. Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti bintang di langit
dan seperti pasir di laut. Kita membayangkan itu artinya bahwa jumlah keturunan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Luar biasa ya, janji Allah kepada Abraham. Abraham merupakan pahlawan iman orang percaya kepada Tuhan, yaitu saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, merupakan tantangan bagi kita semua. Maukah kita menjadi saksi-saksi iman pada saat ini, di era sekarang ini atau di zaman ini? Maukah kita menjadi saksi-saksi iman, pahlawan iman di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah saksi-saksi iman, jadilah pahlawan itu. Paling tidak mulai dari ruang lingkup kecil rumah tangga kita. Ya. Kemudian apakah kita berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam usaha pekerjaan kita, ya? Dalam usaha pekerjaan kita atau di dalam studi kita, pendidikan kita, mari saudara, kita harus berani menjadi pahlawan iman dimanapun kita berada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam studi saya, ya perkuliahan saya kemarin, dalam penyusunan skripsi saya mengangkat tema Bala Keselamatan, pelayanan bala keselamatan, yaitu LKSU Senjarawi. Dengan hal ini, saya juga akan menjadi saksi, ya, bagi dosen-dosen saya, bagi dosen penguji saya, bagi teman-teman saya, dan itu tujuan misi saya, supaya mereka mengenal bala keselamatan dan mengenal lebih jauh. Oh, ternyata pelayanan bala keselamatan ada 4 bidang loh. Bagian-bagian ini saja yang mereka lakukan, luar biasa. Jadi seperti itu, kita harus menjadi saksi. Apalagi seperti saya di tempat perkuliahan yang notabene bukan seiman, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya harus memperlihatkan, saya harus menjadi terang, ya, bahwa ini loh saya ada bala keselamatan. Meskipun mereka tidak tahu saya hamba Tuhan, tetapi saya bersama-sama berjuang, ya, untuk melakukan studi saya, dan saya ingin memperkenalkan pelayanan bala keselamatan itu sehingga banyak orang yang mengetahui pelayanan bala keselamatan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tantangan bagi kita saat ini, ya. Apakah kita bisa menjadi pahlawan dalam keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, di lingkungan tempat kita tinggal berada, ya. Saya percaya ada beberapa kita mungkin tinggal dengan orang yang tidak seiman. Jadilah senantiasa saksi-saksi iman bagi mereka, baik dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang sesuatu hal yang tidak mudah. Ketika kita melakukan didasari dengan iman, ya, tidak mudah. Ada banyak tantangan, ya. Mungkin tidak sedikit orang akan meragukan, bahkan ada orang menertawakan, ya. Ketika kita meyakini bahwa satu penyakit pasti Tuhan akan sembuhkan, ya. Tidak ada penyakit apapun yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Mungkin orang agak ragu-ragu, masa sih? Tidak mungkin. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun. Ataukah mungkin kita sedang berada dalam situasi yang sulit, ya. Situasi yang sulit yang mungkin kita berpikir, tidak akan mungkin lagi kita akan keluar, ya, dari situasi seperti ini. Begitu sulit, begitu berat pergumulan ini. Bawa kepada Tuhan. Yakinilah, imanilah bahwa di dalam situasi yang sulit Tuhan akan sanggup melepaskan kita kepada situasi yang lebih baik. Amin. Saya yakin dan percaya, asalkan kita beriman kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, apapun itu, sekecil apapun, maka itu pasti akan terjadi sesuai dengan iman kita. Ayat yang pertama tadi mengatakan dalam Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benar, ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Memang dia tidak terlihat, tetapi itu kita harapkan, ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, teruslah beriman di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita seorang pelajar, ya, beriman terus
Ketika melakukan pendidikan saudara, Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan, ya. Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, usaha pekerjaan kita, mari terus beriman kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membukakan jalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teruslah berharap dan beriman dalam setiap aspek kehidupan kita, sampai kita boleh melihat dan merasakan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang saksi-saksi iman. Tuhan, kami rindu juga Tuhan agar kami menjadi saksi-saksi iman, bahkan menjadi pahlawan iman dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami ada di rumah, kami menjadi saksi iman di lingkungan sekitar kami menjadi saksi iman di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani dimanapun. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, kami harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika Allah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami, maka kami akan sanggup melakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur juga karena pada tahun ini Tuhan sudah memberkati, memberikan anugerah yang terindah bagi pelayanan kami yang kami cintai ini, Bala Keselamatan, sehingga genap usia 127 tahun. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, jikalau kami mengenang perintis-perintis kami di masa lampau, dengan segala kesulitan, tantangan yang mereka hadapi, maka pada saat ini berikanlah kami semangat-semangat pada waktu dahulu untuk melakukan pelayanan Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa untuk pekerja, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan sempurnakan segala firman Tuhan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan merupakan perenungan kita, yaitu pujian mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
sementara musik dialunkan pujian ini, ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Dengan penuh segala kerinduan kami datang secara pribadi kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan membawa setiap ucapan syukur mereka, dengan segala pergumulan kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti pujian ini mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Kiranya Tuhan menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Jikalau Tuhan mendapatkan ada hal-hal yang kurang berkenan, mari Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan kembalikan kami ke jalan yang baik dan benar. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan kembalikan kami kepada misi Tuhan yang mula-mula untuk melayani jiwa-jiwa bagi Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus terus akan memberkati kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa secara khusus bagi Jemaat Korps 3 Bandung. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah Tuhan ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing yang sedang mengikuti ibadah. Berkat Tuhan melimpahi kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing, memberikan kekuatan kesehatan yang ekstra. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan akan menyertai, Tuhan melindungi dan Tuhan menyelamatkan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Opsir Korps. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mayor dan Nyonya Sibarani yang pagi hari ini telah mengambil bagian dalam pelayanan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Kita perlu memperhatikan ada beberapa hal sehubungan dengan kegiatan di mana kita memperingati Hari ulang tahun Bala Keselamatan pada tahun ini. Pada hari Selasa ada ada doa kunjungan ke Oma Opa di PSTW Senjarawi. Kemudian pada hari Rabu jam 7 malam ada pendalaman Alkitab bagi orang muda yang dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Damar Harimukti. Kemudian pada hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu. Pada hari Jumat jam 4 sore ada ibadah PKW dan malam hari ada ibadah
GPS bagi anak-anak muda. Namun saudara sekalian yang perlu kita perhatikan, di mana pada hari Sabtu ada doa pagi jam 5:30, di mana sesudah itu pada sore hari akan ada ibadah HUT Bala Keselamatan ke-127 tahun pada jam 4 sore. Ini kami mohon kesediaan kita sekalian untuk memperhatikan, nanti akan disampaikan di dalam WA Group Korps 3 Bandung, jam-jam yang akan dan link yang akan diberikan sehingga kita semua dapat mengikuti acara-acara tersebut. Kemudian pada tanggal 28 ada ibadah tebusan gabungan distrik Jawa Barat, dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT Bala Keselamatan pada jam 5 sore. Jadi pada hari Sabtu ada ibadah syukur HUT Bala Keselamatan pada jam 4 sore. Ini merupakan ibadah di mana kita bisa bersama-sama, ya katakanlah dalam lingkup yang besar, bukan hanya korps kita saja, bukan hanya di Jawa Barat saja. Dan saya percaya kita dapat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah syukur tersebut pada hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian ibadah tebusan gabungan distrik Jawa Barat juga dirangkaikan dengan HUT BK pada jam 5 sore. Mengingatkan di mana tiap korps nanti akan mempersiapkan tampilannya untuk ibadah gabungan distrik Jawa Barat. Sekalipun semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita ya. Kita akan tetap dengan semangat, kita akan terus bersyukur, bersukacita karena kita tahu pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa secara khusus dalam pelayanan Bala Keselamatan. Demikian untuk pengumuman yang akan saya sampaikan. Selanjutnya hari ini Basar Sekolah Minggu akan dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi di dalamnya. Biarlah melalui ini semua akan mendukung perayaan Natal bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati. Dan saya ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, baik yang ada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan saat ini, juga saudara-saudara kita, mereka yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Ya, keluarga Kapten Jeffrey Ambitan. Kemudian ada keluarga Ibu Lila Rasia, sekalipun saat ini mengikuti online itu dari rumah sakit oleh karena anak kita Oi masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih tetap bersama dalam ibadah yang dilaksanakan. Kemudian ada Tesalonika Cinta, selamat pagi bersama Mayor dan Nyonya Mardi Yudi, keluarga Ibu Cynthia Lesmana dan Ibu Diana Lesmana. Kiranya Tuhan akan pulihkan kekuatan kesehatan, terus Tuhan akan nyatakan. Selamat pagi juga Ibu Julaika. Ada Ibu Dwi Indaryati bersama Jonathan. Selamat pagi, Tuhan memberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan saat ini. Kemudian ada keluarga Bapak Edwin Nore bersama dengan keluarga Letnan Kolonel Selipoa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Letnan Kolonel Poa dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Kemudian Saudara Jerry Roberto, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ada Amora bersama Ibu Ernawan Panjaitan. Kemudian ada keluarga
Bapak Arnold Asnawi bersama dengan keluarga Bapak Gustaf. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, sehat selalu ya. Ibu Susana, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Ada anak kami Paulus dari Surabaya, pagi ini menyempatkan diri untuk mengikuti online. Tuhan memberkati. Kemudian ada Bapak Robert Hutasoid di Cicalengka. Tuhan kiranya terus pulihkan keadaan Bapak, beri kuat dan sehat selalu. Ada Ibu Vera Ismail bersama dengan Oma, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung. Ada Ibu Wanti Rungka bersama dengan Bapak Alphonse. Tuhan memberkati. Tuhan beri kuat dan sehat selalu. Kiranya Tuhan akan terus menyatakan kasih setia dan pertolongannya bagi Bapak Alphonse yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kemudian ada keluarga Bapak Kadek Wite bersama Ibu Niar di Padasuka. Tuhan kiranya terus memberkati dan menolong dalam kehidupan setiap hari. Ibu Suryati Sikome, selamat pagi. Iya, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan. Terima kasih kesediaan saudara sekalian pagi hari ini bersama-sama dalam ibadah ya. Bagi mereka yang di rumah boleh silakan open kamera sebelum kita foto. Sesudah itu doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Jonggi Sibarani. Silakan. Iya, open kamera bagi yang di rumah dan bagi yang kita di sini boleh silakan tersenyum, angkat tangan ya sambil Mayor Handoko akan mengambil foto untuk yang ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih bagi para guru sekolah minggu yang juga sudah mempersiapkan basar pagi ini. Tuhan memberkati. Oke, bagaimana yang multimedia sudah siap? Kita akan foto bersama. Silakan buka open kameranya, silakan. Iya, berikan senyum yang termanis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, nanti Mayor Handoko sudah di foto yang di dalam. Ya, nanti akan bisa dilihat di warta di dalam WA Korops. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mayor sudah menyampaikan pengumuman. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kesucian ini dalam doa dan doa berkat. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mendapat waktu yang baik untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah diberkati melalui ibadah kesucian dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan akan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dan dalam pelayanan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan, tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku, ku sandar pada Tuhan Yesus, ya tentu peliharaku. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya.